Notasi Golang untuk masalah faktor. Variabel yang diperlukan untuk permasalahan ini memerlukan 3 variabel. Variabel yang pertama itu variabel X, kemudian faktor, kemudian loop. Yang pertama perlu dilakukan adalah memasukkan nilai dari variabel X. Kemudian mendeklarasikan variabel faktor sama dengan 1, karena 1 merupakan faktor dari semua bilangan, yang dimana variabel ini akan ditambahkan dengan 1 seiring berjalannya looping. Looping berfungsi untuk mengecek tiap angka antara 1 hingga nilai dari variabel X apakah termasuk faktor dari X, yang dimana looping tersebut akan berulang sebanyak variabel X kali. Fungsi if berfungsi untuk menampilkan output jika variabel faktor merupakan faktor dari variabel X. Faktor perlu ditambah dengan 1 setiap looping, karena jika tidak ditambah dengan 1, maka hasil print dari variabel faktor yaitu 1 secara terus-menerus. Deklarasi variabel biner sebagai string yang kosong, karena variabel biner akan dilakukan penambahan string secara looping. Angka desimal tidak boleh 0 karena jika angka desimal sama dengan 0 termasuk dalam kondisi looping, maka akan terjadi looping forever ketika angka desimal sudah mencapai 1. Untuk kondisi mod 2 dari angka desimal sama dengan 1 akan ditambahkan string kutip 2 1 yang diletakkan di depan value biner sebelumnya. Untuk kondisi mod 2 dari angka desimal sama dengan 0 akan ditambahkan string tanda kutip 2 0 yang diletakkan di depan value biner sebelumnya. Angka desimal harus selalu dibagi dengan 2 setelah pengecekan mod 2 dari angka desimal sebelumnya, karena jika tidak dibagi dengan 2, maka pengecekan kondisi mod 2 akan menghitung mod 2 dari inputan selamanya, looping forever. Notasi Golang untuk masalah cari digit. Pada permasalahan cari digit, variabel yang diperlukan terdapat variabel X, variabel N digit, variabel I, variabel nilai, dan variabel nilai yang sama, yang memiliki nilai integer. Pertama yang dilakukan yaitu memasukkan input nilai variabel X dan variabel N. Kemudian variabel N digit digunakan untuk mencari banyak yang digit dari variabel N, sehingga N digit dideklarasikan sama dengan N. Kemudian setelah mendapatkan jumlahnya digit yang dimasukkan ke dalam variabel digit, melakukan looping, yang dimana looping tersebut berfungsi untuk mencacah angka tiap digit. Variabel nilai berfungsi untuk menyimpan angka pada digit sesuai dengan looping. Kemudian variabel N perlu dibagi dengan 10 supaya digit terakhir tiap N akan berubah secara berurutan dari digit paling belakang. Jika variabel nilai sama dengan variabel X, variabel nilai yang sama akan dijumlahkan dengan 1. Variabel nilai yang sama berfungsi menghitung jumlah digit yang sama pada variabel N dengan variabel X. Jika terdapat digit pada variabel N yang sama dengan variabel X, maka setidaknya variabel nilai yang sama bernilai lebih dari 1, sehingga bernilai true. Notasi Golang untuk masalah gerbang tol. Variabel yang diperlukan untuk masalah ini, yang pertama ada variabel tipe kendaraan yang bernilai string, kemudian variabel jumlah A, jumlah B, dan jumlah C yang bernilai integer. Program memerlukan nilai dari variabel tipe kendaraan supaya fungsi while loop berfungsi, maka dari itu melakukan input pada variabel tipe kendaraan. Kondisi true untuk fungsi while loop adalah nilai dari variabel tipe kendaraan berupa string A atau B atau C. Fungsi if berfungsi menghitung jumlah kendaraan sesuai dengan nilai dari variabel tipe kendaraan. Setelah nilai dari variabel tipe kendaraan sudah melewati semua fungsi if, maka nilai tersebut perlu diperbarui. Yang dimaksud adalah nilai tipe kendaraan, sehingga memerlukan masukan baru untuk variabel tipe kendaraan dan berfungsi untuk mengecek kondisi while loop yang selanjutnya. Jika kondisi while loop bernilai false, maka program akan
when output berubah jumlah kendaraan berdasarkan tipenya. Penggunaan dua variabel I dan J yang berbeda karena kita akan melakukan dua looping for loop. Jika menggunakan variabel yang sama, maka looping for loop hanya terjadi satu kali. Contoh, input dan output jika hanya menggunakan variabel I saja, input 7, output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. For loop J berfungsi untuk looping tiap baris. Jika input X sama dengan 7, maka akan terulang hingga terbuat 7 baris output. For loop I berfungsi untuk looping angka pada baris, program akan print I. Setelah dilakukan looping, nilai I akan bertambah 1 setiap loopingnya, dan program akan melakukan print I kembali. Jika input X sama dengan 5, maka pada for loop ini akan membentuk 1, 2, 3, 4, 5. Penggunaan fmt.print namun tidak fmt.println dikarenakan pada looping ini akan membentuk satu baris yang sama. Jika menggunakan fmt.println, maka tiap looping akan membuat baris baru. Contoh input X sama dengan 3. Jika menggunakan fmt.println, input 3, output 1, 2, 3 tapi ke bawah. Penambahan kutip 2 dan space setelah variabel I berfungsi memisahkan print I dengan print I. Setelah looping selanjutnya, jika tidak diberi tambahan kutip 2 space, maka looping akan seperti ini. Input 7, output 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa space, tanpa spasi. Sekian dari saya. Terima kasih.